Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semuanya. Bagaimana jika suara yang selama ini kau sebut bisikan setan justru adalah bagian dari rohmu sendiri yang kau abaikan? Video ini mungkin akan membuat sebagian orang marah, sebagian lagi terdiam, dan sebagian kecil mungkin mulai mengingat sesuatu tentang dirinya sendiri. Zaman dulu, sebelum zaman modern seperti sekarang ini, seseorang yang senantiasa mengasah batinnya, berusaha berpikir baik, dia mampu memecah dirinya menjadi 5 yang berbeda hanya warna kulitnya saja. Kelimanya bisa mendatangi 5 tempat berbeda di saat yang bersamaan. Tapi untuk memecah ruh menjadi 5 butuh kekuatan dan energi yang sangat besar. Tapi secara umum jarang sekali orang bisa memecah ruhnya menjadi 5. Biasanya 4 saja. Satu lagi tinggal di dalam tubuh, disebut ruh pancer. Jika kelima ruhnya keluar, wajib tubuhnya disembunyikan supaya tidak ada yang menyentuh tubuhnya, karena kondisi tubuh dalam keadaan koma, karena ruhnya keluar kelimanya. Apabila ruhnya yang keluar 4, sedangkan 1 tinggal di dalam tubuh, maka yang memecah diri adalah sedulur papatnya, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan pusar. Keempat ruhnya ini memiliki wajah yang sama. Pada tingkat di bawahnya, ruhnya memecah diri menjadi 2 saja, yaitu kakang kawah menyatu dengan adi ari-ari, dan getih menyatu dengan pusar, sehingga terbentuk 2 ruh saja. Ruh seseorang yang memecah diri itu bisa melakukan pertarungan di alam gaib. Misalnya, jika ada makhluk halus semisal jin jahat mengganggunya, maka ruh orang tersebut melawan jin itu dan bertarung. Pertanyaannya, apakah di kehidupan modern ini masih ada kejadian seperti itu? Jawabannya ada dan sangat banyak. Contoh, orang yang pernah melakukan ini sewaktu beliau masih hidup adalah Kiai Guru Sekumpul. Waktu itu beliau sedang sakit, tidak bisa kemana-mana, sedangkan ada undangan tahlilan di tempat lain. Akhirnya beliau membelah diri menjadi 2. Satu masih di rumah, satu lagi ikut undangan tahlilan. Kemudian muncullah kisah di masyarakat. Yang menjaga beliau berkata, beliau di rumah saja karena sedang sakit. Tapi orang yang ikut menghadiri tahlilan berkata bahwa Guru Sekumpul hadir di tahlilan itu. Jadilah menjadi legenda cerita yang disebut karomah. Tapi saya sendiri sering melakukan ini. Misal, jika ibu saya sakit, maka ruh saya satu lagi pergi menjaga dan memberi energi pemulihan. Sedangkan ruh saya yang satu lagi sedang berada di tempat lain, bertugas melawan roh jahat. Pertama kali orang yang menemukan tentang roh manusia ada 5 sewaktu hidup adalah orang Jawa. Itu sebabnya tetap saya memakai istilah Jawa itu sebagai bentuk penghormatan. Di Cina zaman dulu menemukan juga tentang 4 saudara kembar ini, tapi tidak sampai kepada sejatinya, tapi hanya dengan bentuk perlambang, yaitu kakang kawah disebut unsur api, adi ari-ari disebut unsur udara, getih disebut unsur tanah, pusar disebut unsur air. Ketika kita wafat, apakah ruh yang 5 itu tetap 5? Jawabannya tidak. Kelimanya menjadi 1, melebur menjadi 1 disebut sukma atau ruh atau nyawa.
Jadi, ketika manusia masih hidup, ruhnya bisa 5. Tapi sangat jarang orang mengetahui ini. Dianggap saja ruhnya 1 di dalam tubuh. Secara umum, manusia yang tidak belajar kesejatian tentang ruhnya, yang berperan aktif hanya ruh pusat atau pancer saja, dan aktif secara duniawi. Sedangkan ruhnya yang 4 lagi dianggapnya tidak ada. Bahkan ada yang menganggap itu korin. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang menganggap ruhnya yang 4 itu adalah setan. Tanpa sadar, dia sudah mensetankan ruhnya sendiri akibat tafsir dogma dan doktrin agama yang salah. Ruh pancer bersifat duniawi, sedangkan sedulur 4 atau sedulur papat bersifat spiritual. 2 pribadi yang berbeda tapi saling melengkapi. Contoh, pancer atau ruh pancer ingin mencuri dan korupsi demi kebutuhan duniawinya. Tapi kembaran ruhnya yang 4 atau sedulur papatnya berkata dalam hati atau batinnya, "Jangan atuh mencuri, nanti kamu masuk penjara dan itu dosa." Nah, 2 niat dan bisikan yang berbeda ini dan saling bertentangan ini, terserah pancer yang memutuskan yang mana yang harus diikuti dan dilakukan. Tapi secara umum, pancer tetap memilih mencuri dan korupsi. Setelah ditangkap dan masuk penjara, akhirnya menyesal sambil bergumam, "Kenapa ya dulu tidak saya dengar nasihat di batin dan hati saya? Kalau saya ikuti, mungkin saya tidak masuk penjara sekarang." Jadilah dosa perbuatannya itu, dan efeknya ruhnya mulai gelap kehitaman. Ruhnya bisa terang lagi apabila ia bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Semakin sering berbuat jahat, berpikir negatif, berprasangka buruk, maka semakin gelaplah ruhnya dan semakin sulit berubah dan dikuasai energi negatif. Kecuali ada gurunya yang mampu membersihkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah suara batin yang sering kau abaikan itu benar setan, atau justru bagian dari dirimu sendiri yang sejak lama kau abaikan? Silakan bantah, silakan tidak setuju. Tapi sebelum menyalahkan setan, pastikan dulu kau tidak mensetankan ruhmu sendiri. Demikian video ini sedulurku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.